menyaksikan pergantian tahun 2021. Sekarang sudah 2022. Nggak, waktu setahun itu terasa sangat cepat sekali. Nah, pasti semuanya merasakan. Benar enggak? Nah, yang tak merasakan mungkin jomblo-jomblo mungkin tak merasa. Karena galau hari-hari kan. Nah, tapi yang lain ini mungkin merasakan. Yang tak merasakan berarti hidup itu mungkin banyak galaunya. Tapi kalau hidup itu dinikmati terus pasti tak terasa sekali. Tiba-tiba sudah 1 tahun. Jadi waktu berlalu begitu cepat dalam kehidupan kita ya. Dulu saya sendiri masih kecil, masih mondok. Dulu di pondok itu tahun pertama mondok tidak betah itu perasaan saya itu Masya Allah lama sekali. Setahun itu rasanya lama sekali. Pokok hari demi hari di pondok itu rasanya lama sekali. Tapi sekali lama-lama dilalui tak terasa udah selesai mondok. Dulu saya pas pertama kali mondok tidak betah itu sebelum Ramadan, kan masuknya itu 2 bulan sebelum Ramadan saya masuk mondok. Jadi ketika sudah Idul Fitri Lebaran Ramadan pertengahan itu, saya bilang dalam hati kita, saya tidak akan kembali lagi ke pondok ini. Saya tidak betah. Saya berjanji saya tidak akan balik lagi. Saking saya tuh kesal tidak betah gitu kan. Ternyata ketika udah balik ke rumah, Allah kasih hidayah akhirnya balik lagi ke pondok. Sampai di pondok oke lah, tak apa, saya teruskan mondok saya ini, tapi cuman sampai selesai SMA, selesai aliyah. Kalau di sana aliyah, istilah SMA. Selepas SMA saya akan menyelesaikan, berarti 3 tahun, karena saya mondoknya 1 SMA ya. Saya ingin ya udah, yang penting ambil ijazah seperti abang saya yang juga hanya sampai 3 SMA. Saya pun akan mondok cuman sampai 3 SMA, karena tidak mungkin saya kuat nahan sampai 8 tahun di pondok ini. Ternyata sampai 3 SMA ternyata ada hal-hal yang Allah ingatkan kepada saya macam-macam lah. Hingga akhirnya saya punya misi untuk tak apa-apalah selesaikan Al-Quran. Karena saya lagi mulai menghafal Quran saat itu ketika 3 SMA. Setidaknya selesaikan Quran baru saya balik. Selesai Quran saya akan pulang. Itu keinginan saya. Dan saat itu saya menghafal Quran cepat sekali. Itu saya, Masya Allah, itu otak saya saat itu cepat sekali. Ketika itu saya menghafal Quran itu 1 minggu 1 juz mukamal. Mukamal itu saya setoran dari halaman pertama sampai akhir pojok juz 1 itu. Jadi 20 pojok. 20 halaman ya, 20 halaman atau 10 lembar itu saya lancarkan, bukan cuma setoran tapi lancar dalam kurung waktu 1 minggu. Jadi 5 hari saya setoran, 5 hari saya setoran per lembarnya. 2 harinya itu saya menyempurnakan setoran 1 juznya. Jadi hanya dalam waktu 1 minggu saya menyelesaikan 1 juz. Ini 3 SMA. 3 SMA saya menyelesaikan 1 juz dalam seminggu. Oke, kayak gini mantap saya bilang kan. Dan ini bukan juz lama, bukan juz 1 juga. Ini saya mengetes juz 2. Jadi memang juz yang belum pernah saya hafalkan sama sekali. Jadi saya ngetes berapa kuat hafalan saya, ternyata saya mampu menghafalkan juz 2 itu dalam waktu 1 minggu sudah lancar. Bukan cuma setoran tapi lancar. Dalam arti apa? Berarti kalau kita hitung 30 minggu saya sudah hatam ya. Berarti kalau 1 bulan itu 4 minggu, berarti 1 bulan saya bisa 4 juz. Berarti tidak nyampe setahun saya bisa menghatamkan ya. Tidak nyampe setahun berarti kan ya berarti 8 bulan ya. Berarti 8 bulan saya bisa menghatamkan 30 juz. Jadi saya bertekad tidak apa-apa lah 3 SMA ini saya belum balik dulu ke rumah, saya selesaikan dulu 30 juz. Dan tidak lama, tidak nyampe setahun saya akan hatam. 8 bulan saya setorannya, 4 bulannya ya, saya lancarkan, jadi setahun itu insya Allah hatam 30 juz. Itu niat saya seperti itu. Jadi saya berniat hatam Quran, menyelesaikan 30 juz dengan niat agar bisa cepat balik. Jadi motivasinya nambah gitu kan. Ternyata apa, tiba-tiba lama saya ngapal. Entah kenapa tiba-tiba lama. Semakin lama. Padahal harusnya semakin lama semakin mudah, karena sudah tajam. Tapi ternyata semakin lama bukan semakin cepat hafalan saya, malah semakin lama. Begitu udah juz-juz terakhir, 25 ke atas itu, malah lebih cepat lagi, setengah juz 1 hari bisa. Tapi pertengahan itu malah lama. Ya inilah mungkin takdir Allah. Akhirnya malah 2 tahun lebih itu belum selesai juga. Akhirnya ketika selesai, saya sudah kelas Daurah 1. Daurah 1 itu kelas 7. Sedangkan program itu 8 tahun. Akhirnya saya selesai mondok ketika sudah kelas 7. Yang 1 tahun lagi selesai diniyahnya, selesai pesantrennya. Dalam arti apa? Ketika saya sudah hatam Quran 30 juz itu, maka kalau gini tanggung juga, saya biar nak balik kan. Setahun lagi saya dapat ijazah
pesantren, alumni pesantren kan. Kalau gitu nggak apa-apalah saya selesaikan 8 tahun lagi. Jadi ini luar biasa takdir Allah yang saya itu sampai kadang tuh sedih menangis saya itu. Sebegitu sayang Allah sama saya gitu kan. Ketika dulu saya berjanji akan pulang berkali-kali seperti itu, tiba-tiba ada saya jalan Allah itu kasih ke saya sehingga saya itu tetap mondok. Ya. Sampai saya itu kelas 8 saya selesai. Yang aslinya cuma pengen menyelesaikan Quran, akhirnya sampai selesai kelas 8 saya itu menyelesaikan pondok. Kelas 8 saya bilang, ya udah selesai. Saya akan pulang, saya bilang. Saya akan pulang. Tiba-tiba almarhum kiai saya itu punya program tambahan namanya program takhusus. Takhusus itu nambah program 2 tahun. Ada program takhusus yang 2 tahun bagi yang punya kemampuan lebih lah. Karena program 2 tahun ini memang program tambahan. Ada program yang cuma setahun takhusus itu hanya untuk mengulang-ulang bagi yang memang sebelum-sebelumnya itu pelajarannya itu kurang bisa memahami, maka ditambah lagi setahun untuk mengulangi. Tapi yang takhusus 2 tahun ini memang untuk menambah ilmu. Jadi kiai saya tuh bilang ke santri, wahai santri, saya nambah 2 tahun ini bukan karena saya benci, bukan saya pengen nahan lama-lama kalian, tapi karena saya sayang sama kalian, ingin ketemu kalian di surga gitu. Jadi 2 tahun banyak yang galau lah bahasa kan. Tapi sebenarnya ini tidak wajib, ini hanya program tambahan bagi yang mau. Ya, dan saya sudah jelas lulus daurah, lulus kelas 8 maksudnya 8 tahun saya sudah selesai, saya akan pulang, saya bilang seperti itu. Saya akan pulang. Tiba-tiba ada aturan baru dari pondok, baru di zaman saya itu, di zaman sebelumnya tidak ada. Bertahun-tahun tidak ada peraturan seperti itu, tiba-tiba di zaman saya ada aturan kalau mau dapat ijazah harus khidmat minimal setahun dulu. Jadi harus nambah minimal setahun. Dalam hati saya nambah lagi, saya bilang nih kan. Akhirnya enggak apa-apa setahun lah, saya bilang begitu. Awalnya saya keras, pokoknya apapun yang terjadi, peraturan seperti apapun saya akan pulang, saya bilang. Tapi ternyata ada aturan seperti itu, entah kenapa banyak yang menasihati saya sehingga akhirnya enggak apa-apa lah setahun lagi selesaikan demi ridho kiai, yang penting saya sempurna selesai. Saya niat nambah setahun hanya untuk mengulangi tadi takhusus setahun, saya tidak mau takhusus 2 tahun. Ketika anak-anak untuk masuk takhusus 2 tahun tadi, tambahan 2 tahun itu harus tes. Kenapa? Karena harus orang pintar. Bukan orang yang biasa, harus orang pintar, sehingga harus untuk masuk 2 tahun ini benar-benar orang yang bisa nambah pelajaran, bukan untuk mengulang. Nah, ketika pengetesan itu saya sengaja tidak datang. Orang banyak yang semangat ingin ikut tes biar masuk, saya tak mau masuk. Sengaja kenapa? Saya pengen setahun ya. Nah, saya saat itu pas pengetesan saya tidur di rumah ustadz, ada ustadz saya waktu itu. Saya tidur di rumah sana. Tiba-tiba ustadz bilang, "Nip, kenapa enggak ikut tes?" "Enggak, saya bilang saya cuma pengen setahun ya." Entah kenapa tiba-tiba anak kiai datang kepada saya nyuruh, "Nip, ikut tes." Anak kiai Gus Ahmad namanya itu, nyuruh tes. Akhirnya enggak apa-apa lah, tes lah, saya bilang. Anak-anak yang lain tes susah, ada yang sampai 3 kali ngulang-ngulang, pertanyaannya detail sekali. Begitu saya dites, pertanyaan itu mudah sekali, langsung lulus. Langsung saya 2 tahun, dalam hati saya, ya Allah, nambah lagi 2 tahun. Jadi akhirnya sampai selesai 8 tahun tadi, nambah lagi 2 tahun jadi 10 tahun. Saya keluar lagi daripada mondok itu jadi 11 tahun, tambah keluar setahun. Jadi pelajaran bagi saya itu pertama itu adalah waktu berlalu begitu cepat gitu maksudnya ya. Waktu berlalu begitu cepat, dari awal yang saya merasa 1 bulan seperti dalam penjara lamanya, itu saya berhasil 11 tahun itu cepat sekali. Dan kita pun di sini pasti pernah merasakannya bagaimana melalui waktu itu cepat sekali. Dulu ada yang sekolah tiba-tiba sudah kuliah, ada yang kuliah tiba-tiba sudah kerja, ada yang kerja tiba-tiba sudah punya cucu, sudah pensiun di masa tua. Nah, waktu ini berlalu begitu cepat dan akan datang masa ya, akan datang masa saat ini kita mungkin duduk hari ini, kita coba kita rasakan ya, kita rasakan hari ini kita duduk di sini ya. Minggu depan pasti kita duduk sini lagi. Dan waktu itu nanti tidak akan terasa lama. Ingat, minggu ini tanggal 31 Desember ini kita duduk di majelis ini ya. Nanti minggu depan kita akan berjumpa lagi. Insya Allah kalau ada pengajian lagi ya. Anda tahu kan mungkin ada izin dan lain sebagainya. Nah, waktu itu akan terasa begitu cepat. Antara malam Sabtu ini sama malam Sabtu depan. Sangat terasa begitu cepat berlalu. Nah, dan nanti pun sama. Akan datang masa kita di dunia tiba-tiba sudah di alam kubur. Kita tidur di atas kasur, tiba-tiba bangunnya bukan di kasur lagi, tapi di dalam kubur. Coba pas pejam mata,
bapak malam-malam, ibu malam-malam ketika mau tidur pejam mata, tiba-tiba coba ingat kalau melek di akhirat macam mana. Coba rasakan seperti itu. Itu pasti langsung kaget itu, astagfirullah, seperti itu. Kalau kita benar-benar merasakan pejam mata kita malam-malam itu, tiba-tiba rasakan bangun di kubur gitu. Itu pasti dek sekali. Saya pernah mimpi seperti itu. Mimpi tiba-tiba dibangkitkan dari kubur itu, tiba-tiba berkumpul semua di padang mahsyar. Tiba-tiba ada suara tanpa rupa yang saya yakin suara Allah ya. Wallahu a'lam, mimpi sih. Jadi saat itu Masya Allah, saya merasa benar-benar di padang mahsyar. Dan saya bilang, ya Allah seperti ini. Saya belum siap ya Allah, saya bilang. Saya belum siap. Jujur saya kalau mati saya belum siap, saya bilang. Kenapa? Saya belum terlalu sungguh-sungguh untuk mengejar akhirat ini ya Allah. Ya Allah jangan, ya Allah. Saya bilang, harapan saya saat itu ketika di padang mahsyar itu mimpi itu. Saya bilang, andai aku ini bisa balik lagi ke dunia, aku pengen habiskan waktu saya untuk agama seperti itu. Kenapa? Ini Masya Allah, ini kita benar-benar disidang oleh Allah setiap waktu kita. Yang kata Rasulullah, la yazula qadama abdin hatta yus'al an arba'. Tidaklah bergeser qadama abdin, kaki dua telapak kaki hamba sebelum ditanya 4 perkara. Yang salah satunya adalah an umrihi fima afnah. Mengenai umurnya apa saja dia habiskan. Setiap detik dalam kehidupan kita ini akan ditanya. Jadi jangan pikir kita berjalan, kita ke pasar, kita ngumpul sama kawan, kita ngopi sama kawan. Jangan pikir ini tidak masalah. Ini masalah kalau kita sia-siakan. Kenapa? Karena waktu yang Allah berikan adalah sesuatu harta yang paling berharga, nikmat yang paling berharga dalam kehidupan kita. Manusia ini kaya, time is money kata orang kan. Waktu adalah uang. Waktu ini berharga. Kenapa berharga? Coba bayangkan kita kaya raya sekarang, punya duit banyak, tapi waktu habis. Apa gunanya harta itu? Ada orang yang sekolah, banting sekolah sampai ke luar negeri, kerja keras, banting tulang, peras keringat. Tiba-tiba pertengahan dia mati. Belum dia menikmati uang dia sudah meninggal dunia. Kira-kira berguna tak duit yang ia kumpulkan itu? Berguna tak? Tidak. Dia sekolah S1, S2 sampai profesor. Kalau dia tentara polisi sampai dia jenderal misalnya. Tiba-tiba besoknya mati. Kira-kira berguna tak? Harta jabatannya berguna tak? Tidak lagi. Tidak akan ada lagi orang menghormati dia. Dia akan dimasukkan dalam tanah. Di bawah kita semua mereka itu. Tidak akan ada gunanya lagi. Kenapa? Karena waktunya sudah habis. Maka dalam Quran surah Al-A'raf ayat Allah berfirman, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu Allah akan kasih batas waktu. Dan kalau batas waktu itu datang, tidak akan bisa lagi kita ini memundurkannya dan tak akan bisa lagi kita ini memajukannya. Dan masa itu pasti akan datang dalam kehidupan kita. Hari ini banyak kawan-kawan kita yang seperti itu, yang sudah tidak ada lagi di dunia. Banyak orang masih muda sudah meninggal dunia. Apakah mereka sebelumnya sempat persiapan? Tidak. Semua mereka yang mati, yang hidup maupun yang mati, semuanya pengen jadi orang baik lah. Sebagian besar ya, sebagian besar tuh pengen jadi orang baik. Tapi kesalahan kita di sini apa? Kita tuh menunda-nunda. Pengen nanti tiba-tiba udah setahun belum tobat-tobat. Nanti tiba-tiba 2 tahun belum tobat-tobat. Tak terasa umurnya 40 tahun juga belum sempat tobat. Ya. Tak terasa 50 tahun pun belum sempat tobat. Kenapa terjadi seperti itu? Menunda-nunda waktu yang Allah berikan. Maka waktu yang Allah berikan kepada kita ini adalah modal yang terbesar ya. Kenapa? Yang tadi saya ceritakan, tanpa waktu, harta dan jabatan tidak ada gunanya. Dan orang yang pintar, orang yang bisa menggunakan sesuatu untuk sesuatu yang sesuai. Kalau kita punya duit mahal, tentu duit yang banyak misalnya, tentunya kita tidak akan membayar sesuatu yang murah dengan harga yang mahal. Kita siap keluar duit banyak kalau memang itu worth it rasanya. Kalau memang itu sesuai. Kita siap membayar sesuatu yang mahal kalau memang harganya mahal, kualitasnya mahal. Bodoh orang kalau barang murah dibayar mahal ya. Nah, orang ada jual martabak dengan rasa yang sama, bentuk yang sama. Di toko ini jual 25.000, di sana jualnya 2.500.000. Rasanya sama, telurnya sama, bukan telur dinosaurus, telur ayam sama. Dia beli, kenapa dijual mahal ya? Kata penjual, saya pengen jual mahal ya. Kalau ada yang beli itu bodoh namanya.
Kenapa? Bendanya sama, mereknya sama, rasanya sama, tapi harganya lebih mahal. Orang hari ini itu selisih 1.000, 2.000 ya itu permasalahkan. Kenapa itu? 1.000, 2.000 itu duit gitu, Mbak. Jadi orang yang pintar, orang yang bisa menggunakan sesuatu sesuai harganya tentunya. Maka yang paling berharga dalam hidup kita ini adalah waktu yang Allah berikan, lebih berharga daripada uang dan jabatan. Maka jangan kita habiskan waktu kita kecuali untuk hal yang juga berharga. Hal yang paling berharga waktu tadi jangan kita habiskan kecuali untuk hal yang juga paling berharga sekali. Apa itu hal yang paling berharga? Adalah kampung akhirat. Rasulullah bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Dalam hadis Tirmizi disebutkan sabda Nabi bahwasanya ingatlah sesungguhnya jual beli sama Allah itu sangat mahal. Ghaliyah, mahal. Ya. Ala inna sil'atallahi jannah, dan ingatlah jual beli sama Allah itu akan ditukar dengan apa? Dengan surga. Hari ini kita berdagang sama Allah atau berdagang sama setan, terserah kita. Kalau kita berdagang sama Allah, kita tukar waktu kita untuk ibadah, baca Quran, zikir dan lain sebagainya, Allah akan bayar pengorbanan kita tadi dengan surga. Tapi kalau kita berdagang sama setan dengan hawa nafsu, kita turutkan hawa nafsu kita, maka yang ada apa? Akan dibalas oleh Allah dengan neraka. Jadi Allah berfirman dalam Quran surah As-Saff ayat 10, "Hal adullukum ala tijaratin?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian, kata Allah, bisnis, tijarah. Jadi Allah ini ngajak kita berdagang, menukar sesuatu. Yang perdagangan ini kata Allah, "Tungjikum min azabin alim." Keuntungannya kalian akan diselamatkan dari azab yang pedih. Apa itu kata Allah? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Engkau beriman pada Allah, beriman pada syariat Rasulullah, kepada Rasulullah dan syariat-syariatnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Engkau berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta-hartamu, dengan diri-dirimu. Jadi Allah ini ingin kita ini menukar waktu kita ini jangan sampai berlalu sia-sia, jangan sampai terbuang waktu kita ini kecuali memang untuk hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah. Maka Nabi bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, "Al-kaisu mangdana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas itu orang yang dia itu bisa menundukkan hawa nafsunya untuk beramal selepas dia mati. Itu orang yang cerdas. Kenapa tadi? Kalau dia habiskan waktunya hanya untuk foya-foya, hanya untuk nongkrong-nongkrong saja di warung kopi tanpa ada faidahnya, hanya untuk main-main dan maksiat, menurutkan rasa ngantuk dia untuk tidur sehingga dia malas sholat. Kalau hanya seperti itu, hanya untuk main game tanpa ada faidah sama sekali, waktu dia habis untuk hal yang sia-sia, maka dia orang yang bodoh. Tapi orang yang pintar, orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, dia tahan ngantuk, dia biar bisa sholat subuh, dia tahan capek, dia biar bisa ke masjid, itulah orang yang cerdas. Tundukkan hawa nafsunya, beramal untuk kehidupan selepas mati. Wal ajizu, dan kata Nabi, orang yang lemah, laki-laki yang lemah ini, manittaba'a nafsuhu hawa, orang yang menurutkan nafsuhu, hawa nafsunya, hawahu dengan syahwatnya, dia turutkan hawa nafsunya, wa tamanna 'alallah, dan dia berangan-angan kepada Allah. Dia ajak ke masjid susah, mau sholat susah, mau baca Quran capek, lemah orang seperti itu tuh. Digoda setan langsung tumbang, digoda nafsu langsung tumbang. Para sahabat radhiyallahu taala anhu tak bisa digoda setan, susah setan goda mereka. Dalam hadis Tirmizi Nabi bersabda bahwasanya tidaklah Sayyidina Umar bin Khattab, tidaklah Umar itu melalui satu fajun, satu jalan, kecuali setan akan berjalan di tempat yang lain. Saking kapok setan goda Umar itu. Kenapa kapok? Orang ini luar biasa. Digoda bukan makin malas, bukan makin loyo, malah makin semangat. Kita goda dengan rasa kantok sama setan itu, dia malah sholat tahajud dihabiskan untuk sholat tahajud malam dia. Itu orang yang kuat, iman yang kuat. Jangan sampai kita ini iman kayak kerupuk, mudah lemau. Kena angin sikit lemau, kena hawa-hawa sikit lemau. Semangat nih tobat, nangis-nangis, ya Allah, saya ini udah letih dari Allah maksiat. Saya udah pengen baik, ya Allah. Saya dengar ceramah Ustaz nih, wah, semangat nih, mulai besok saya akan tahajud istiqomah ini. Mulai besok saya akan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Oke, besok datang. Hari kedua, tiga hilang lagi dia. Kenapa? Iman kerupuk, mudah lemau, mudah hawa. Maka ini orang lemah, kata Nabi, lemah orang seperti ini. Makanya jangan sampai kita ini lemah gitu maksudnya.
Rasa ngantuk, capek, jangan kita bantai, kita lawan. Rasa ngantuk kita bangun. Ya Allah kuatkan. Gitu, seperti itu. Jangan turutkan hawa nafsu kita. Nah, biar kita jadi orang yang pintar, yang kuat. Jangan jadi orang yang lemah, yang dia turutkan nafsuhu hawahu wa tamanna 'ala Allah, kata Nabi. Dia turutkan nafsu dia, tapi dia angan-angan kepada Allah. Dia hidupnya nyaman, cuman sibuk sama dunia saja, agama nomor sekian. Salat nomor sekian, baca Quran nanti alo, yang penting HP, laptop semuanya siap berjam-jam tadi baca Quran 5 menit cukup. Nah, dia lemah seperti itu, tapi dia ngarap surga. Dia berharap husnul khotimah. Dia berharap bisa masuk surga dengan cuma doa saja. Ya Allah surga, ya Allah surga, ya Allah. Tapi amalan jarang, salat pun tidak mau, berharap surga. Ini kata Nabi mimpi. Tamanna 'ala Allah, berangan-angan kepada Allah. Kalau kita semua di sini pengen mendapatkan rumah yang mewah, perlu kerja keras. Oh, jangan pikir orang-orang kaya tidak kerja keras, mereka kerja keras. Ya, walaupun mereka duit sudah miliaran, itu setiap hari mereka tuh kerja tetap. Saya sering ketemu orang-orang Cina yang kaya itu, kaya raya tapi mereka tuh masih sibuk bolak-balik kantor pagi-pagi, sudah bangun mereka itu. Pergi ke kantor dinas dan lain sebagainya. Kalaupun ada di antara mereka udah santai pensiun, itu ya karena mereka sudah menikmati perjuangan mereka. Tapi mereka untuk mendapatkan rumah yang mewah, makan-makan yang enak, mereka semua kerja keras. Pendidikan dari kecil mereka lakukan. Kalaupun ada yang kaya tanpa pendidikan, mereka kerja keras agar bisa mendapatkan uang dan mendapatkan pekerjaan. Jadi, kalau kita tak mau kerja keras, sekolah malas, kerja malas, tak bisa kita dapat duit. Mau makan apa kata orang? Satu hari tak kerja, kita mau makan apa kata orang-orang seperti itu. Zaman corona kemarin kan banyak orang ngeluh kan sama pemerintah seperti itu. Kalau kami ini tak kerja, mau engkau ngasih kami makan? Kalau kami libur ini, bisa ke engkau ngasih kami makan? Tak bisa. Jadi orang berpendapat seperti itu dalam urusan dunia. Benar tidak? Benar. Untuk mendapatkan dunia ya harus kerja. Harus kerja keras. Asbabnya seperti itu. Jalan dunianya seperti itu. Tapi yang kita renungkan hari ini, kalau dunia saja yang kata Rasulullah, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Kalau dunia ini saja berharga, kata Nabi, sebesar sayap nyamuk. Ya. Jadi kalau andaikan, kata Nabi, dunia ini ada harganya di sisi Allah sebesar sayap nyamuk saja. Nggak usah banyak lah, hanya sebesar sayap nyamuk. Masaqo kafirun minha syarbata ma. Orang kafir tidak akan Allah berikan seteguk air minum pun dari dunia ini, kata Nabi. Lalu kenapa orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, menghina Allah, bilang Allah punya anak dan lain sebagainya, Allah kasih kehidupan yang nyaman, kenapa? Karena tidak ada harganya. Ambillah, kata Allah seperti itu. Ambillah dunia sementara ini, bangun rumah tinggi-tinggi, besok aku matikan kau. Ketawa malaikat sama mereka kan. Mereka kerja keras macam-macam, tiba-tiba besok mati. Ketawa malaikat itu seperti itu. Jadi mereka diolok-olok memang gitu maksud. Kenapa? Karena dunia tidak ada harga dan sementara. Seindah-indah apapun dunia cuman sementara. Pernah makan enak, tak pengen makan apa gitu. Cuman sejengkal liprot di leher hilang. Ya, yang belum kawin mungkin merasakan, oh pengen kawin nyamannya kalau udah kawin nih, kata dia. Itu tanya yang kawin tuh cuman sejengkal ya rasa itu. Kan itu sejengkal benda tuh kan. Abis itu hilang rasa gitu, bah. Abis itu hilang loyo. Tak mampu lagi, tak nyaman lagi dah. Mau dia apa-apa tak bisa lagi, tak nyaman lagi dah. Perlu istirahat dulu gitu kan. Makan juga sama, makan durian, nyaman durian nih kan. Makan, lama-lama sejengkal rasanya hilang. Kalaupun kita teruskan lagi makan, lama-lama lejuk dah. Perlu waktu lagi untuk bisa menikmati itu lagi. Mungkin besok atau mungkin lusa begitu kan. Tidak bisa terus-terusan. Kenapa? Karena dunia ini sudahlah kebahagiaannya semu, itu pun sementara. Yang kita bayangkan, dunia yang sementara ini saja perlu namanya kerja keras. Orang hari ini bangun untuk ke kantor tuh jam berapa? Kita bayangkan, jam 7 pagi paling lama itu kan. Guru-guru jam 7, orang-orang kantor pergi pagi-pagi sampai ramai jalanan di Jakarta itu orang berangkat pagi hari untuk kerja. Jam istirahat jam setengah 12 istirahat, jam setengah 2 masuk lagi mereka itu. Belum malam lagi ada tugas sampai lembur. Orang-orang kerja Indomaret tak ada duduk, mereka berdiri terus. Kerja keras untuk bisa mendapatkan 1 juta, 2 juta untuk makanan yang tadi kita cerita, kenikmatannya cuma sejengkal tadi. Itu perlu kerja keras. Ya. Nah, padahal dunia ini tak berharga saja perlu kerja keras, apalagi untuk mendapatkan akhirat yang abadi, yang selama-lamanya, yang bahagia.
Untuk mendapatkan istana di dunia, rumah yang mewah di dunia ini yang akan kita tinggalkan perlu kerja keras. Dan tak semua orang mendapatkannya, apalagi untuk mendapatkan istana di surga yang kata Nabi, batu batanya saja dari emas. Yang di sana ada wildanun mukhalladun, para pelayan yang siap melayani mereka. Para bidadari yang siap melayani laki-laki di sana. Yang sungai saja susu. Yang kalau kita minum tidak akan haus selama-lamanya. Untuk makan yang nyaman di restoran ini, sampai orang sebelum makan selfie-selfie foto-foto itu, saking dia bangga makan mahal itu kan, itu perlu kerja keras agar bisa makan yang nyaman. Apalagi untuk bisa minum minuman di surga yang kata Nabi akan segar dan tak akan haus lagi selama-lamanya. Makanan di surga yang kalau dimakan makin lama makin enak, bukan makin lejuk, makin lama makin enak, dan kalaupun jadi masuk ke perut itu jadi keringat, bukan jadi kotoran. Yang keringatnya bau minyak kasturi. Seperti itu. Apakah kita tak perlu kerja keras untuk mendapatkan surga? Ya mimpi gitu. Dunia saja kita perlu kerja keras. Setiap hari kita kerja keras. Apalagi untuk mendapatkan surga yang abadi, lebih perlu kerja keras lagi. Nah, maknanya apa? Jangan lagi kita ini malas ke masjid, malas baca Quran, malas sholat hanya karena alasan ngantuk dan capek. Jangan lagi kita ini maksiat. Kita melihat yang bukan mahram kita berzina dengan perempuan, kita mencuri duit orang, kita nyogok dan lain sebagainya. Nauzubillah sampai ke narkotika dan lain sebagainya. Jangan lagi seperti itu dengan alasan saya tak mampu, saya capek, saya khilaf. Tak bisa seperti itu. Itulah ujian untuk kita. Kalau kita ini ada maksiat kita kerjakan, setiap ada maksiat kita buat, ibadah kita malas-malasan, pengen surga mimpi, itu Pak. Untuk mendapatkan surga perlu kerja keras yang lebih daripada dunia. Kita kerja keras untuk dunia, disiplin tadi, untuk akhirat lebih daripada itu. Kalau untuk kerja kita takut dipecat oleh bos. Kalau kita sering terlambat, sering tidak sungguh-sungguh, sama dalam akhirat pun seperti itu. Kalau kita tak sungguh-sungguh dalam agama, Allah pecat kita nanti. Kalau kita malas-malasan dalam agama, Allah pecat kita nanti. Bagaimana cara Allah mecatnya? Bukan Allah cabut nyawanya, bukan. Tapi Allah biarkan dia dalam kemaksiatan dia. Dia yang awalnya orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, tiba-tiba tanpa terasa sudah malas ibadah. Orang yang dulu menangis kalau dia malam-malam berdoa itu, menangis kalau dia berzikir. Sekarang mau nangis pun susah. Dulu dia selalu salah sikit, dia merasa bersalah. Tapi sekarang dia tak merasa bersalah lagi, walaupun maksiat itu besar. Dulu dia ini terlambat sebentar ya sholat, merasa bersalah. Sekarang meninggalkan sholat pun tak masalah. Nah, inilah azabnya dari Allah, istidrat daripada Allah, tanda Allah mencat orang seperti itu. Kenapa Allah buat dia seperti itu? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, kata Allah. Tatkala mereka sudah berpaling daripada Allah, maka Allah pun berpalingkan hati dia. Ketika dia sudah malas-malasan, tidak disiplin lagi, tidak sungguh-sungguh lagi dalam agama, maka Allah cabut nikmat tersebut. Kenapa? Karena yang ngasih kita nikmat bisa ke masjidnya Allah. Yang ngasih kita nikmat iman, hidayah, takwa itu Allah. Kalau kita tidak punya adab sama Allah, tidak pernah peduli sama Allah, maka Allah cabut nikmat itu dari diri kita. Nah, maka jangan sampai kita ini hanya mikirkan kesenangan kita saja tanpa memikirkan Allah senang tak sih dengan kita seperti ini gitu. Allah ridho tak sih seperti ini. Nah, ini yang kita ingin perbaiki. Nah, jadi untuk kita ini tahun selanjutnya, hendaknya kita ini ada evaluasi malam ini seperti itu gitu, Pak. Nah, kita evaluasi untuk mendapatkan surga itu bukan hal yang nyaman gitu, Pak. Ada orang bilang surga itu murah, salah itu. Surga itu mahal. Kok mahal? Nabi yang bersabda dalam hadis Tirmizi tadi, ala inna silatallahi ghaliyah. Perdagangan Allah itu mahal gitu. Bukan gitu nyaman-nyaman, hidup nyaman, mikir dunia hari-hari, tak mau mikir akhir, tak mau mikir Allah, tak mau mikirkan umat. Kita tak peduli sama umat, mau orang sholat, mau enggak, tak peduli. Tak bisa seperti itu. Nah, untuk mendapatkan surga itu mahal, harus dengan adanya perjuangan, harus dengan adanya kerja keras. Nah, maka mulai ke depan ini, kita belajar lagi untuk memperbaiki amal-amal kita. Kita evaluasi diri kita dari bangun tidur. Ya, dari bangun tidur yang belum pernah tahajud atau jarang-jarang tahajud. Nah, kita evaluasi bagaimana ke depan ini kita bisa tahajud gitu. Saya ini udah tahajud, udah pengen tahajud kok tak terbangun-bangun. Kita evaluasi malam tidur jam berapa.
Malam udah adab-adab tidur apa belum? Udah nyalakan alarm apa belum? Udah ngomong sama istri kita kalau yang udah nikah, kalau yang belum nikah ngomong sama orang tua kita minta bangunkan, sama-sama saling membangunkan, sudah belum? Nah, ini cara evaluasi agar kita ini bisa tahajud sholat malam. Kenapa Nabi istiqomah sholat malam? Padahal Nabi orang yang dijamin surga. Sampai Siti Aisyah itu nanya sama Nabi, engkau sudah dijamin surga, tapi ngapa engkau sampai sedemikian rupa? Sholat sampai bengkak-bengkak kaki, menangis-nangis tiap malam ini, kenapa seperti itu wahai Rasulullah? Padahal engkau sudah ahli surga. Kata Rasulullah, apakah aku tidak pantas jadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nah, kalaulah Nabi saja ini yang sudah seperti itu, bisa istiqomah sholat. Nah, kenapa kita ini kok yang masih tidak jelas arah lintang gitu ini ke surga apa neraka, kok masih malas-malasan gitu kan? Kemudian habis tahajud, sholat subuh kita ini bagaimana? Nah, sudahkah kita ini istiqomah sholat subuh? Jangan cuman yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Nah, di masjid, waktunya kita jaga dan lain sebagainya. Kualitas sholat kita jaga kekhusyuannya. Nah, kemudian begitu pula nanti ketika pekerjaan dan lain sebagainya. Kita ke pekerjaan, kita ini sudah mampu belum meninggalkan pekerjaan ketika azan. Jangan nunggu qomat. Itu yang kita hari ini banyak meremehkan. Belum qomat begitu. Nah, jangan. Tanda orang benar-benar perhatian sama sholat dia, ketika azan dia sudah datang. Dia sudah berusaha untuk segera pergi. Segera menyelesaikan aktivitas dia untuk segera ke masjid. Nah, itu cara ciri-ciri orang yang mementingkan sholat dia. Begitu pula sampai malam nanti dia muhasabah diri dia. Sholat duha dia, sholat sunnah dia. Tahun kemarin mungkin kita habis sholat assalamualaikum pergi, tak ada berdoa lagi. Tahun ini bagaimana? Habis assalamualaikum ingat, saya belum berdoa pada Allah. Sedang kita ini butuh kepada Allah. Kita ini banyak dosa, butuh ampunan Allah, butuh kita ini taufik dan hidayah daripada Allah. Berdoa, angkat tangan kita kepada Allah. Jangan langsung pergi. Nah, begitu pula kemaksiatan kita ini. Sudahkah kita ini tundukkan pandangan? Apakah mata kita ini masih jelalatan melihat wanita-wanita yang aurat wanita yang bukan mahram? Nah, ini juga harta kita juga kita hisap, kita evaluasi dari mana harta ini dan untuk apa kita gunakan. Apakah sudah ada tabungan haji kita? Apakah sudah ada sedekah kita hari-hari? Nah, ini yang perlu kita evaluasi. Kenapa? Kalau kita hidup seperti ini, kita mengevaluasi diri kita, nanti di hari kiamat itu mudah. Kalau ditanya Allah, kita bisa jawab. Ya, dari mana hartamu? Dari ini ya Allah. Untuk apa kau gunakan? Ya Allah, sudah saya siapkan untuk zakat ada, untuk sedekah ada, untuk haji ada ya Allah, untuk berbagi kepada yatim sudah ada ya Allah, untuk anak istri juga sudah ada ya Allah. Nah, ini ada manajemen sehingga hidupnya teratur. Insya Allah ini akan mudah nanti di hari kiamat, di hari padang mahsyar ya. Nah, kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini malam ini kita buat seperti ini memang ya. Kita buat ngumpul-ngumpul ini dalam rangka apa? Kita ini ingin mengubah cara hidup kita. Banyak orang ini malam tahun baru ini gunakan untuk kemaksiatan, minum arak, diskotik dan lain sebagainya. Kita ini rubah dengan agama. Inilah cara Nabi dulu seperti itu. Apa yang dirayakan orang Yahudi, Nabi rubah dengan cara Islam. Nah, kenapa? Karena hari ini hari yang paling banyak maksiat manusia. Paling banyak maksiat anak muda berzina dan lain sebagainya ini malam tahun baru ini ya. Menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang zaman dulu kafir Quraisy melempar Nabi dengan kotoran unta, umat saat ini ngelempar Nabi dengan kotoran dosa. Nah, karena itu kita ingatkan saudara-saudara kita tahun baru ini, silahkan mau rayakan dengan sedekah dan lain sebagainya, silahkan. Tapi jangan sampai maksiat ya. Nah, jangan sampai ke diskotik, guru hara, joget sana sini, setel musik keras-keras. Nah, semoga di kampung ini tak ada yang seperti itu ya. Boleh setel musik selawatan ya. Nah, jangan kita setel dengan dangdutan insyaallah ya. Cukup insyaallah ya. Ada lagi mungkin? Tidak ada lagi ya. Jamal bisa. Hah? Janganlah. Wih, jamnya agak telat. 19.07, 11 menit lagi. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan, cerita-cerita? Ya gimana tuh? Bismillah, izin Ustaz. Ya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki diri, ingin hijrah lah istilahnya, kita tuh mulai dari mana Ustaz? Apakah
Jadi mulainya dari mana gitu Ustaz? Jadi langkah awalnya yang paling dasarnya biar kita tuh tak meloncat gitu. Istirahat dan Iya. coba Ustaz. Mulainya dari belajar ilmu dulu ya. Nah, itu sebenarnya paling penting itu belajar ilmu, belajar Quran. Banyak orang hari ini hijrah tapi tidak ngerti ilmunya. Ini saya tidak menyindir siapa-siapa ya, cuman ilmu itu penting lah. Karena banyak saya lihat orang itu hijrah tapi melanggar syariat gitu, Pak. Ada program hijrah nonton bioskop bersama putra-putri. Ada itu orang itu. Ada keluarga saya, masalahnya keluarga saya. Ada program hijrah Bang katanya. Iya. Jadi banyak program ini Bang, kadang kami bikin 17 Agustus, kadang kami nonton bioskop bareng-bareng, nonton bioskop bareng. Iya. Ustadz sama anak-anak putrinya juga kata dia, ya Allah saya bilang. Jadi ada cowok cewek nonton bioskop bareng, kumpul 17 Agustus bareng, ini kan tidak benar ya. Dalam syariat itu antara putra dan putri itu ada batasan. Nah, itu perlunya ilmu. Karena kalau kita tidak ada ilmu, mungkin niat kita ini benar, mungkin niatnya benar. Ingin biar kita ini sama-sama ada Allah dan lain sebagainya, sama-sama hijrah, tapi caranya salah itu jadinya bahaya. Yang aslinya pengen hijrah tapi malah salah. Hijrah tapi ngajak-ngajak perempuan yang lain, sebenarnya tidak benar gitu ya. Nah, jadi hijrah itu dimulai daripada adanya ilmu. Nah, sehingga kita tahu kalau perempuan hijrah tahu batasan-batasan auratnya. Ada orang hijrah perempuan misalnya, nah, tapi dia masih auratnya masih salah-salah. Dia kadang tangan itu masih begini kalau duduk misalnya kan sama kawan ini kan misalnya nampak ini ya kan. Nah, ini salah gitu kan. Nah, jadi hijrah itu dimulai daripada ilmu dulu, belajar ya. Banyak belajar apa? Quran dan lain sebagainya. Kita kalau hijrah, kalau kita sholat benar tapi baca Quran kita belum benar, itu sholat kita itu ya belum benar gitu. Nah, makanya di antara cara hijrah adalah belajar dulu. Baca Quran yang benar bagaimana, sholat yang benar bagaimana, ikuti kajian-kajian seperti ini ya bagus. Kenapa? Dalam rangka belajar, biar nampaknya benar tapi kelihatannya salah kan jadinya salah gitu ya. Jadi pertama hijrah itu ya dimulai daripada ilmu. Kemudian yang kedua dimulai daripada amal. Jangan sampai kita belajar ilmu tapi tidak mau amal. Ini yang juga salah. Jangan sampai kita ini tahu ilmunya, paham tapi tidak mau amal. Sedangkan Rasulullah mengajarkan para sahabat itu amal, itu yang penting. Ya, Quran datang itu bukan hanya lafaz, bukan hanya untuk dihafalkan, tapi yang paling penting adalah untuk diamalkan. Nah, maka dalam Quran itu banyak sekali syariat-syariat dalam fikih dan lain sebagainya yang kita pelajari itu kita amalkan. Ya, nah, itu yang kita inginkan kita amalkan. Jadi dimulai daripada ilmu, lalu kita lanjutkan daripada dengan amalan. Nah, lalu sebelum hijrah tentunya taubat itu yang paling penting kita perbaiki. Taubat itu kalau hubungan sama Allah itu pertama kita berhenti dulu. Jangan sampai kita ini tobat tapi masih ada benda-benda yang bikin kita maksiat. Berhenti dalam arti apa? Tinggalkan. Kalau kita maksiat hubungannya sama HP, buang HP itu. Kalau maksiat kita ini hubungannya sama kawan, tinggalkan kawan itu. Mungkin ada yang pernah narkoba gara-gara diajak kawan. Jangan main sama dia lagi. Walaupun dia udah tobat, kita beda kawan lah. Kenapa? Karena sama-sama tobat ini bisa balik lagi nanti. Banyak orang sama-sama tobat tapi masih kawannya itu walaupun dia sama-sama tobat. Kenapa? Karena orang yang seperti yang candu itu biasanya pengen lagi, ada rasa seperti itu gitu, Mbak. Nah, pokoknya yang pertama berhenti dulu. Ada orang ini datang kepada Syekh, saya bersihkan, saya sudah sudah tobat kok sudah tobat kok masih maksiat. Maka kata Syekh itu, kalau engkau di sumur ada bangkai kucing, lalu engkau kuras sumur itu, bersih tak sumur itu? Ya tidak bersih, kucing masih ada dalamnya. Kita kuras sumur sampai mati, tapi bangkai kucing itu masih ada. Percuma. Nah, maka sama dalam tobat berhenti dulu. Segala hal yang bikin kita pernah bikin maksiat, kita tinggalkan dan kita benci itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah menyesali perbuatan itu. Jangan kita mikir-mikir nyaman kok gitu zaman-zaman itu ya, misalnya seperti itu. Jangan kita ini mungkin mantan preman, pernah bunuh orang macam-macam. Jangan kita ingat lagi itu. Kenapa? Karena ada orang ini disenggol sedikit marah dia. Weh, kau nggak ingat ke aku siapa dulu tuh, gitu dia. Kau belum tahu ke aku ini siapa, aku nampak ya pakai jubah, pakai sorban nih, tapi kau belum tahu ke aku ini asli siapa. Orang seperti ini mengingat masa lalu dia tak menyesal berarti. Nah, kalau kita ini benar-benar tobat, kita lupakan masa lalu kita buka lembaran baru itu dalam tobat.
Yang terakhir, tobat yang ketiga, syaratnya adalah berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Apapun yang terjadi, saya tidak akan mengulangi itu lagi. Apapun yang terjadi, saya akan sholat berjamaah, saya akan sholat. Apapun yang terjadi, saya tidak akan mabuk lagi. Apapun yang terjadi, saya tidak akan berzina sekalipun. Jangan sampai ada pikiran, tapi nanti kalau ada cewek cantik lagi boleh lah gitu. Jangan seperti itu. Itu tobat ya. Ini hubungan yang sama Allah. Tapi kalau sama manusia, dosa kita sama manusia, mungkin pernah mukul orang, mencuri barang orang dan lain sebagainya. Ini syaratnya sama kayak tadi, tapi ada plus satu tambahan satu. Apa itu? Mengembalikan hak mereka. Ini cara tobatnya, mengembalikan hak mereka. Kita nyuri barang orang, misalnya, bukan kita, na'udzubillah, orang, ada orang nyuri. Dia bilang, Pak, saya minta maaf ya, tadi malam saya nyuri motor Bapak, gitu. Udah, gitu ya, itu apanya? Ya gitu, minta maaf ya, maaf enggak? Allah maaf loh, kata dia. Enggak bisa begitu, motor balikkan dulu, gitu, ganti dulu. Jangan minta maaf, tapi cuma minta maaf 00 ya, gitu. Enggak bisa, motornya balikkan dulu. Minimalnya minta ikhlas. Kalaupun seandainya kita tidak bisa balikkan, kita minta ikhlas dia. Kalau dia tidak mengikhlaskan, kita berusaha mencicilnya, cari gantinya. Itulah awal dari hijrah adalah taubat. Kalau kita sudah membersihkan diri kita, menyesali, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, kita pasti akan berhenti daripada hal-hal tersebut. Itu mudah ya. Semuanya itu mudah. Semua meninggalkan segala macam itu mudah. Saya dulu pernah ngerokok, sebelum mondok itu pernah merokok. Ya. Sebelum mondok saya pernah merokok, saya berhenti. Saya bilang saya tidak akan ngisap lagi barang itu. Ya. Sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah sekalipun senyentuh itu, walaupun saya ngumpul sama para perokok, walaupun kanan kiri saya 10 orang merokok, walaupun ada kawan saya juga yang ada pesantren merokok misalnya, saya tidak akan terpengaruh, sedikit pun tidak akan mengaruh. Kenapa? Saya punya komitmen, saya tidak akan merokok lagi. Ternyatanya bisa. Kenapa saya sebut rokok ini? Karena kan rokok ini benda yang paling susah ditinggalkan, gitu maksudnya ya. Kalau seandainya rokok saja bisa kita ada cara untuk meninggalkannya, begitu pula kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Kalau kita tanamkan dalam hati, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Insya Allah kita bisa daripada tobat itu bisa kita mengubah hidup kita. Dan hijrah itu juga yang paling penting adalah mengubah hidup kita dari pola nyaman ke pola yang Allah ridhoi. Jadi jangan pikir lagi kalau malam minggu nyamannya ngapa ya. Kalau malam tahun baru nyamannya ngapain? Jangan. Kalau malam minggu nyamannya kita nih ngapal Quran. Kalau malam tahun baru nyamannya kita nih berzikir, sedekah, silaturahim, terserahlah. Pokoknya yang diridhoi oleh Allah. Jadi jangan pikir nyamannya apa. Kalau kita pikir nyamannya apa, akhirnya kita ikut tren orang. Ini lagi film ini seru nih, nyamannya nonton. Seperti itu jadinya kan? Tapi kita jangan ikuti tren orang dalam keduniaan ini, tapi Allah nyamannya seperti apa? Allah ridhonya apa? Itu yang kita pikirkan, mengubah dari nyamannya apa kepada Allah senangnya apa. Seperti itu ya. Insya Allah semoga bisa kita amalkan semuanya. Semoga kita menjadi orang yang selalu memprioritaskan agama dalam hidup kita, bisa membuka lembaran baru tahun depan ini, bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi orang yang Allah cintai, bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang taat kepada Allah, yang tak berhenti daripada kebaikan, tak pernah bosan daripada kebaikan, sampai malaikat datang menjemput kita, sampai Allah ridho kepada kita, mati husnul khatimah, mati atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.